Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 10 akan menjelaskan materi pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 12 yang berjudul Rahmat Islam bagi Alam Semesta. Kompetensi dasarnya yaitu meliputi bentuk-bentuk rahmat Islam, perkembangan Islam di dunia berkembang di beberapa benua, masa kemajuan peradaban Islam di dunia, Islam risalah rahmat dalam Al-Quran. Islam sebagai rahmat bagi alam semesta adalah tujuan bukan proses. Artinya, untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, bisa jadi umat Islam harus melalui beberapa ujian, kesulitan atau peperangan seperti di zaman Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk rahmat Islam. Ketika seseorang telah mendapat petunjuk Allah, maka ia mendapat rahmat dengan arti seluas-luasnya dalam berbagai bentuk, diantaranya yaitu manhaj ajaran Rasulullah SAW, Al-Quran, dan masih banyak lagi rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Sejarah peradaban umat Islam dari periode klasik hingga modern mengalami masa-masa pasang dan surut. Berdasarkan teori periodisasi dan Harun Nasution, masa-masa kejayaan peradaban umat Islam berada pada awal periode klasik, yaitu pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Yang kedua yaitu perkembangan Islam di dunia berkembang di beberapa benua. Yang pertama, Islam berkembang di benua Asia. Islam berkembang dengan pesatnya dan berkembang di India, Pakistan, Afghanistan, Tiongkok, Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Yang kedua, Islam berkembang di benua Afrika. Secara umum, Islam memasuki Afrika sejak masa-masa awal kelahirannya. Kemudian, Islam pun berkembang dengan mudah di kawasan tersebut. Beberapa negara di wilayah tersebut, yaitu Habasyah, Mesir, dan pantai utara Afrika. Yang ketiga, Islam berkembang di benua Amerika. Menurut beberapa pakar sejarah dan arkeolog, Islam masuk ke Amerika jauh sebelum Columbus mengizinkan kakinya di sana. Pada 12 Oktober 1492 berdasarkan penemuan beberapa bukti dan catatan sejarah, para pakar tersebut memperkirakan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian sejak tahun 900 Masehi. Yang keempat, Islam berkembang di benua Eropa. Perkembangan Islam di benua Eropa dibatasi pada beberapa negara. Keberadaan Islam di Eropa yaitu Andalusia, Spanyol, Rusia, dan Inggris. Yang kelima, Islam berkembang di benua Australia. Pengunjung awal Australia adalah Muslim dari Indonesia bagian timur. Mereka membangun hubungan dengan daratan Australia sejak abad ke-16 dan 17. Jumlah umat Islam Australia modern meningkat dengan cepat setelah Perang Dunia Kedua. Hal ini terjadi karena ledakan ekonomi pasca perang yang membuka lapangan kerja baru. Banyak Muslim Eropa, terutama Turki, untuk memanfaatkan kesempatan ini. Yang ketiga, masa kemajuan peradaban Islam di dunia, yaitu kemajuan intelektual, filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, fisika, kimia, sejarah, geografi, geometri, kesenian, bahasa, sastra, kepustakaan, fikih, tasawuf, dan bidang lainnya. Banyak tokoh dan ahli sejarah dari kalangan mereka yang secara jujur mengakui besarnya peran peradaban umat Islam terhadap dunia barat.
Di antara ilmuwan yang termasuk adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Battani, Ibnu Sina, Ibnu Rusti, Ibnu Batutah, Jabir Ibnu Hayyan, Umar Hayyan, Ibnu Nafis, dan lainnya. Para ilmuwan Islam tersebut adalah juga banyak meninggalkan bukti fisik karya mereka, baik dalam bentuk arsitektur bangunan atau lainnya, seperti Masjid Cordoba, Masjid Sultan Ahmed, Universitas Al-Azhar, Makam Taj Mahal, Observatorium Marga, dan Museum Hagia Sophia adalah sedikit dari sekian banyak bukti dari peradaban Islam di masa lalu. Islam risalah dalam rahmat Al-Quran. Kami tidak mengutusmu, Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 menjelaskan alam adalah wujud selain Tuhan karena mereka menjadi medis untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam, al-alamin. Mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam berarti harus membangun perubahan. Tafsiran Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 diharapkan dapat menjadi alternatif landasan teknologis untuk kebangkitan kembali peradaban tersebut. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.